Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah, seluruh umat muslim seantero jagat raya seluruh dunia hari ini mengagungkan asma Allah, memuji Allah karena kekuasaan Allah. Dengan asma Allah kita mengakui bahwa kelemahan diri kita sebagai makhluk Allah, sebagai manusia, kelemahan kealfaan diri kita, sehingga kita ketika mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, pada hakikatnya kita mengakui bahwa diri kita tidak berhak untuk memiliki sifat Allah yang itu maha segalanya. Kita adalah makhluk Allah yang sangat kecil di hadapan Allah. Kalau diibaratkan mungkin sebutir pasir di tengah padang pasir Sahara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang salah satu bulan diagungkan oleh umat Islam, di mana Allah dan Rasulullah SAW untuk memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji, yaitu dengan melaksanakan pertama di bulan Dzulhijjah ini tanggal 9 kemarin, kita disunnahkan untuk melaksanakan saum, yang dimana saum ini kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan saum tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, maka Allah akan ampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Bagi jamaah dan kita yang melaksanakan saum kemarin, sungguh sangat bersyukur, dan mudah-mudahan kita berharap saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, Allah memerintahkan di bulan Dzulhijjah ini, khususnya tanggal 10, 11, 12, dan 13, yaitu dengan melaksanakan ibadah kurban. Ibadah haji dan ibadah kurban adalah 2 rutinitas ibadah tahunan, yang mana ibadah ini terlahir dari kisah satu keluarga, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki istri Hajar dan memiliki istri yang kedua, yaitu memiliki istri yang pertama Sarah dan istri yang kedua adalah Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah selama puluhan tahun, bukan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, tapi puluhan tahun Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku ke anak atau keturunan yang soleh. Itu seorang nabi bertahun-tahun. Pada usia sekitar 70 tahun Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Singkat cerita, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar mengandung, kemudian melahirkan seorang bayi yang diberi nama Ismail. Ketika Sarah istri yang pertama melihat Hajar istri yang kedua memiliki anak, ada kecemburuan yang tidak bisa disembunyikan. Sampai Sarah meminta kepada suaminya, wahai Ibrahim, jauhkan Sarah dari kita. Ada rasa cemburu. Sarah ini adalah wanita yang sangat solehah, wanita tercantik kedua setelah ibunda kita, istri Nabi Adam. Sarah istri kedua, istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Ibrahim untuk menjauhkan Hajar. Permintaan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyuruh Ibrahim menjauhkan Hajar dari tempat nanti yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, berjalanlah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Hajar dan anaknya Ismail yang ketika itu sangat baik. Eker orok berem kene dibawa di perjalanan berapa lama? Sekitar berminggu-minggu. Nabi Ibrahim berangkat dari Palestina menuju sebuah lembah yang bernama lembah itu Bakah.
sebuah lembah, sebuah tempat yang tidak ada penghuninya. Jaraknya sekitar 1.800 km. Kalau mungkin ditempuh dengan perjalanan kendaraan kita sekarang, mobil atau motor, kurang lebih 3 atau 4 hari perjalanan. Bayangkan dengan unta, Nabi Ibrahim mengarungi padang pasir selama kurun waktu berminggu-minggu. Singkat cerita, sampailah Nabi Ibrahim dan Sarah di sebuah lembah yang dinamakan Bakah tadi. Kemudian tanpa bicara, Nabi Ibrahim menyimpan anaknya Ismail, Hajar, 1 kantung kurma dan 1 kantung air untuk bekal minum. Ibrahim ngaleos. Kemudian Hajar bertanya, "Aina tadhhab, kang bade ka mana akang teh?" Kenapa Sarah merasa ketakutan ditinggalkan di sebuah lembah anu jauh ka itu kadieu, tidak ada pepohonan, tidak ada rumput, tidak ada hewan, rumput pun tidak jadi, saking gersangnya tempat itu. Ibrahim tidak menoleh. Kemudian Hajar bertanya lagi, "Aina tadhhab ya Ibrahim? Engkau mau kemana wahai Ibrahim?" Ibrahim tidak menoleh. Kemudian pertanyaan ketiga, Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim?" Apakah Allah yang memerintahkan pekerjaan ini wahai Ibrahim? Baru Ibrahim menoleh dan berkata, "Ya, na'am," kata Ibrahim. Coba bayangkan kalau kondisi ini berada dalam kondisi kita harus meninggalkan istri kita di tengah hutan belantara. Misalkan di Gunung Tangkuban Parahu, anu jauh ke itu, jauh kami ditinggalkan istri dan anak kita, yang anak itu masih sangat balita, orok berenggeng. Dan istri kita bertanya, "Kang bade ka mana? Ini teh perintah Allah." "Ya," kata kita. Mungkin istri kita akan melempar kita dengan batu. Tapi apa yang dikatakan Hajar? "Izan," kata Hajar, "kalau begitu pergilah wahai Ibrahim, karena aku yakin Allah akan membersertaiku." Kata Hajar kata istrinya, yaitu Hajar. Ibrahim alaihissalam tanpa menoleh kemudian pergi. Bayangkan hadirin rahimakumullah, suasana di tengah-tengah gurun pasir panas, teu aya aling-aling, teu aya pepohonan. Hajar harus berjuang hidup bersama anaknya, yaitu Ismail. Hadirin rahimakumullah, singkat cerita, air tadi habis, kurma tadi habis. Kemudian Ismail menangis, ingin menyusui dan susunya tidak keluar, asiknya tidak keluar. Ismail menangis. Hajar mencari antara pergi ke Bukit Sofa, pergi ke Bukit Mawah. Jarak Sofa dan Marwah sekitar hampir kurang lebih 500 meter. Bolak-balik 7 kali berarti sekitar 3,5 kilometer. Hajar mencari oase, mencari air di tengah padang pasir, tidak ada. Dengan keputusasaan, Hajar kembali ke tenda dan menemukan Ismail. Tapi ajaibnya, air yang dicari di Bukit Sofa dan Marwah justru memancar dari bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam. Orok te totojer magose. Dari totojeran itu keluarlah mata air, yang kemudian Hajar itu mengumpulkan mata air itu dengan pasir digunakan Zam-zam, zam-zam, zam-zam. Maka sampai saat ini air itu dikenal dengan nama air Zam-zam. Dari mulai saat itu, negara atau tempat itu yang dikatakan Bakah berkembang menjadi tempat yang subur dan makmur. Sehingga 13 tahun kemudian Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemui anak dan istrinya, yaitu Ismail dan Hajar. Datanglah Ibrahim, mencurahkan kerinduan. Ternyata benar, Hajar adalah istri yang dipilih Ibrahim dengan benar, karena Hajar mampu dan bisa mendidik anaknya, yaitu Ismail, tanpa seorang ayah dengan baik, sehingga Ismail tumbuh menjadi anak yang saleh. Benar kalau dikatakan sebagai bahwa seorang istri itu madrasatul ula,
seorang istri itu, seorang ibu itu harus menjadi madrasatul ula, pendidik pertama bagi seorang anak. Ketika beres ibunya, beres anaknya, riwah ibunya, riwah budaknya. Ini sudah dibuktikan dalam sejarah. Hajar mampu mendidik Ismail. Ketika ke masa bersenang-senangnya dengan anaknya Ismail, Ibrahim tiba-tiba mendapatkan wahyu melalui mimpi. Dalam wahyu dan mimpi itu, Ibrahim bermimpi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan nazarnya. Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Tunaikan nazarmu, kata Allah. Beberapa waktu yang lalu sebelum Ibrahim memiliki anak, Ibrahim pernah berkurban dengan 1000 ekor kambing, 300 ekor unta, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Takjublah seluruh makhluk. Malaikat takjub, manusia takjub. Sampai ada yang berkata, luar biasa, engkau seorang nabi, kurban sangat luar biasa. Dari situ muncul sifat kemanusiaan Ibrahim. Oh, jangankan sapi, jangankan kambing, jangankan unta. Kalau aku punya anak, Allah perintahkan untuk menyembelih anakku, maka anak itu aku akan sembelih. Ini nazar yang dianggap nazar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan memenuhi nazar itu. Pelajarannya bagi kita, namun cek sepuh orang Sunda yang ngomong ke ulah payak ngap, ulah suaban, kudu hati-hati. Sebab eta teh bisa ditagih ku Allah, bisa jadi janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam tanggal 8 disebut malam tarwiyah karena Nabi Ibrahim mimpi yang pertama itu merenungkannya. Malam kedua, malam 9-nya Ibrahim mimpi juga. Kemudian Ibrahim itu memutuskannya. Dan tanggal 9 disebut Arafah. Tanggal 10 Nabi Ibrahim mendatangi Ismail. Ismail, engkau adalah anak satu-satunya karena belum memiliki anak yang lain. Tapi Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Diskusi seorang ayah kepada anaknya. Pertanyaan Ibrahim, bagaimana pendapatmu? Bayangkan kalau kita ngobrol dengan anak, jang, bapaknya disuruh ku Allah untuk menyembelihmu. Sehingga memang budak orang menyembelih budak bismillah musuh kurang. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail sebagai seorang anak yang saleh, dia berkata, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Ismail, wahai abah, wahai bapak, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang Allah perintahkan. Hebatnya luar biasa. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, kata Ismail, dan doakan aku itu menjadi orang termasuk orang-orang yang sabar. Kenapa sabar kalimatnya? Karena Ismail pun takut ketika akan mendengar akan disembelih. Sahadu tersiar dari pencit. Tapi dengan ikhlasnya Ismail mengatakan, lakukan ini demi perintah Allah. Singkat cerita, disembelihlah Ismail. Dan ternyata Ismail tidak bisa disembelih, dan Allah menggantinya dengan seekor kambing yang sangat besar. Dalam kisah Surah Anbiya dikatakan bahwa kambing itu didatangkan langsung dari surga. Hadirin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini menjadi cikal bakal dilaksanakannya perintah kurban. Haji dan kurban diambil dari kisah keluarga Ibrahim, Ismail, dan Hajar. Ini harus menjadi pemahaman dan pembelajaran bagi diri kita. Yang pertama, dari keluarga itu harus memiliki keutuhan yang maksimal. Ketika satu keluarga seluruhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah jadikan seperti Ismail, seperti Ibrahim, seperti Hajar
dan Sarah mungkin menjadi keluarga yang diabadikan dalam doa-doa kita. Ketika kita sholat, kita berdoa dalam sholawat kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Keluarga Ibrahim disebut. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita, bahwa ketika memiliki keluarga yang takwa akan diabadikan atau akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam surah Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah, tidak akan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah luhumuha wala dima'uha, dagingnya dan darahnya bagi yang kurban, walakin yanaluhu taqwa minkum, melainkan ketakwaannya yang akan sampai kepada Allah. Ketika kita sebagai seorang mudhahhi yang akan melaksanakan ibadah kurban, perbaiki niat kita. Ibadah kurban bukanlah ibadah untuk membagikan daging, tapi ibadah kurban adalah ibadah untuk menyembelih karena ketakwaan kita kepada Allah. Kalau ibadah kurban ibadah membagikan daging, maka mungkin kita tinggal pergi ke pasar Ciroyong, beli daging 10 kilo, dicacat, beresan, bagikan, beres. Tapi bukan membagikannya, yang penting adalah ketika kita menyembelihnya, itu dengan niat ketakwaan kepada Allah, itu yang dinamakan dengan ibadah kurban. Hadirin rahimakumullah, ketika kita melaksanakan ibadah kurban, ada banyak manfaat yang mungkin kita dapatkan. Yang pertama, hikmah melaksanakan ibadah kurban adalah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar. Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, seluruhnya nikmat, dari mulai tidur, bangun tidur, bahkan tidur itu sendiri itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kita bernafas